Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Kita sudah sampai kepada hadis an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Sayyidina Abi Musa, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdal? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang muslim seperti apa yang lebih baik, yang paling bagus? Orang muslim yang baik itu seperti apa? Qala, baginda Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang siapapun yang bersamanya dari kaum muslimin itu tidak terganggu dengan lesan dan tangannya. Orang muslim yang baik adalah yang orang muslim yang lainnya selamat dari gangguannya. Di sini disebutkan tangan dan lesan sebab yang paling gampang ganggu orang adalah tangan dan lesan. Enggak pakai modal. Tapi kalau sudah rusak hati, bukan sekedar tangan dan lesan, nanti kepada yang lainnya. Intinya bahwa jangan sampai kita ini menjadi orang yang mudah mengganggu saudara kita. Dan dosa besar. Dosa mengganggu kaum muslimin itu. Kalau ada orang yang tanpa sengaja menyakiti orang lain, memang kita manusia. Tapi yang enggak boleh adalah kita ceroboh. Maka hendaknya kita selalu waspada, memandang umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Agar kita selalu sadar. Dan kadang memang nasib semacam ini. Nasibnya orang itu kalau tidak nyelekit ngomongnya enggak dia lagi. Karena dia tidak mengontrol. Dan kadang tidak sadar. Maka sadarilah semuanya. Jangan biasa ngomong kecuali omongan yang bermanfaat. Ibadah banyak, kadang Quran hafal. Masya Allah. Ini kan pada ngafalin Quran santri. Hati-hati. Penyakitnya biasanya karena sudah hafal Quran, penyakitnya lesannya nyelekit. Jadi syarat begini, hati-hati. Ini ngafal Quran semuanya ini. Jangan sampai setan menjerumuskan, menghapus kebaikan-kebaikan lesanmu dengan Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Dan kadang tidak sadar orang menyakitkan. Wah, hafal Quran, Masya Allah, paling kuat hafalannya. Setiap saat menghafal Quran, baca Quran, sehari ngulang-ulang berapa juz. Tapi kalau ngomong sedikit gak pakai perasaan. Menyakitkan. Ini nasib. Inna imra'atan tudhkar bi kathrati sholati wasyami. Ada seorang wanita disebutkan di hadapan baginda Nabi. Kalau dia adalah banyak puasa, banyak sholat. Hebat wanita tersebut. Anggap saja yaitu ustadzah yang hafal Quran tadi. Khair anna laha syai'an tu'dhi bihi jironaha. Cuman dia itu biasa nyakiti tetangganya, fi riwayatin bilisaniha. Cuman dia itu kalau ngomong sama orang itu celekat-celekit, enggak sadar. Enggak nyadari, dan hati-hati itu. Nabi spontan menjawab mendengar cerita begitu, lihat. Padahal orang baik, banyak sholat, banyak puasa, tapi ngomongnya nyelekit. Nabi mengatakan, la khaira fiha. Enggak ada baiknya perempuan kayak begitu. Innaha min ahlin nari, di ahli neraka. Dan urusan lesan ini kalau kita ngoreksi diri susah. Maka beranilah dirimu untuk bertanya pada kawan dekatmu, untuk menilai dan untuk menyampaikan. Tolong ya akhi, ya ukhti, kalau engkau perempuan bertanya kepada saudara, sahabat perempuan, tolong. Kalau ada kalimat-kalimat dariku yang suka nyelekit, tolong ingatkan saya. Berani ngomong begitu. Dan di saat diingatkan jangan marah. Dan kadang nggak sadar, ini penyakit ini nggak sadar. Ngomong celek, jelep, celep, jelep. Sering ketemu kita. Ngomong tuh nggak bisa yang enak. Ada orang namanya wajar, orang kadang-kadang, jerawatmu jerawatnya dibahas. Kok kamu hitam? Kok kamu kurus banget? Kok kamu gemuk banget? Ngomong itu nggak bisa enak. Jadi memang dasar nasib seperti itu. Memang mulutnya mulut jelek.
Jadi nggak bisa melihat orang yang baik dulu. Ngomong memang nggak sadar dia. Tapi orang, celep, dia ngomongnya enak. Hati-hati. Maka belajar semuanya, bertanya kepada kawannya. Seorang suami tanya kepada istrinya, tolong istriku, barangkali aku sering ngomong yang jelekit. Menyakitkan. La khaira fiha. Nggak ada baiknya perempuan semacam itu kalau ngomong nyelekit. Nyakiti tangganya dengan lesannya. Ngomong tuh gak enak. Celaka-celkit. Sadar nih, ini hati-hati ini. Ini hati-hati. Kadang orang yang punya penyakit ini dia tidak sadar. Maka dari itu belajar kita hari ini apa? Ngamalkan. Belajar ngamalin ilmu, tolong tanya, cari kawan dekat. Suruh menilai, tolong ya akhi, kalau memang aku sering ada kalimat yang jelekit, sampaikan kepadaku. Karena mungkin saya tidak sadar. Komentarnya jelek saja. Ada orang, ya jalannya kok gitu sih? Jalannya dikomentari. Kok rambutnya gitu sih? Kok hidungnya gitu sih? Padahal dia mungkin paling nyungsep juga modelnya itu. Dia tidak sadar. Ngomongin orang selalu yang jelek. Ini hati jelek begitu. Maka dari itu, ayo kita belajar. Biar kita tidak biasa ngomongin kejelekan orang. Tidak nyelekit kalau ngomongin orang. Kalau ngomong kepada orang lain. Bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang baik. Salimal muslimu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lisan dan yad ini umumnya saja orang kalau menyakiti ya dengan itu. Tapi sebetulnya bukan itu. Nendang boleh enggak? Ya sama, nendang enggak boleh. Jadi baik. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi." Rijlaihi dan di antara dua kakinya, mohon maaf. Syahwat. Syahwat kemaluannya. Kalau ada orang menjaga lisannya dan menjaga syahwatnya, Masya Allah. Nasib lagu kan banyak, sama-sama ngerengeng-rengeng. Rengeng-rengeng itu apa sih? Basa Jawa, makanya banyak belajar bahasa Jawa ya. Ngerengeng-rengeng itu ada ya orang keluar suara, itu loh. Yang namanya pengen mengeluarkan suara yang ada nadanya, kan bisa sholawatan. Cuma nasibnya bukan nasib orang baik, lagu burung apa? Lagu yang aneh-aneh gitu. Lagu maksiat, mengundang, atau lagu yang ada ceritanya nggak bener, atau lagu film yang nggak bener. Ya memang nasibnya dia nggak bisa lesan yang baik. Kan bisa menyenandungkan syair-syair yang indah. Sanjungan untuk Rasulullah dan seterusnya. Lesan. Maka jaga lesan. Artinya halal itu masih banyak yang bisa kita ucapkan. Kehalalan mudah. Saya hobi menyenandungkan lagu, baca sholawat. Di depan suamimu sebagai orang istri. Konser depan suamimu. Naik di atas kasur, suaminya suruh di bawah ngelihat. Boleh. Sholawatan untuk suami saja, kan privasi. Membiasakan dengan nada-nada yang baik, yang membangun jiwa, akhlak, bukan menyenandungkan asal kalimat-kalimat ini. Perlu dipilih. Dan ini juga nasib. Kemudian juga menjaga antara dua kakinya, syahwat. Pintu halal mudah. Karena kebodohan sebagian orang, atau dia terburu-buru, atau pertimbangan akhiratnya kecil. Jadi tidak mementingkan urusan halal, sehingga bagi mereka keharaman mudah. Halal kok jadi susah. Kenapa seseorang masuk dalam wilayah zina? Padahal pintu halal kan begitu mudah untuk dicari. Ambisinya menutupinya, dia harus begini-begini. Kalau pintu halal mah gampang. Jangan merepotkan dirimu, mempersempit pintu halal. Kalau makan aja jangan hanya saya harus makan di resto Al-Bahjah, enggak harus. Makan di mana saja.
Karena membatasi, kalau tidak di sana saya nggak mau. Nah, akhirnya repot. Ini sebuah contoh saja. Halal itu begitu mudah. Mencari halal itu mudah. Khususnya halal syahwat di sini. Yang menjadi dia sulit adalah ambisinya. Termasuk dalam pernikahan. Yang mempersulit ambisinya. Banyak orang tidak menikah itu bukan karena tidak ada yang mau dengan dia. Banyak yang bertanya, menanyakannya. Cuman dia telah dikuasai ambisinya. Bukan menikah dengan orang, tapi menikah dengan ambisinya. Suamiku harus begini, harus begini, harus begini. Padahal yang datang bergantian orang yang melamarnya baik-baik. Hanya karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah memberhala di kotaknya itu. Mengeras kotaknya susah diganti. Sehingga susah baginya untuk mendapatkan yang halal. Padahal mencari pintu halal, kalau yang dicari halal, maka ketahuilah yang haram tertutup. Pandangan kita ini, jika kita melihat yang halal, maka yang haram akan tertutup. Tapi kalau sudah mencicipi yang haram, halal semakin jauh. Anggap saja syahwatnya tinggi dia. Bergolak dan tidak mampu menahannya. Kemudian dia mencoba yang haram. Ya, yang halal tambah jauh. Tapi kalau dia tahan tidak, haram, 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 haram. Semakin mudah dia mencari yang halal. Dan dia tahu saya cari ridho Allah. Makanya kadang-kadang menikah dengan ambisinya, ya contoh saja. Seorang wanita yang diberi kesuksesan dalam, ini termasuk biasanya wanita sukses ini tidak gampang dia menikah. Karena dia menikah dengan ambisi, dia susah sukses. Kadang dia pengen suami saya harus lebih sukses dari saya. Ini aturan yang menyiksamu, hai perempuan yang tidak cerdas. Oh, kamu sudah sukses kok. Cari orang baik yang soleh yang bisa mendukungmu untuk dekat kepada Allah. Tidak harus dia sukses urusan bisnisnya seperti dirimu. Yang suksesnya seperti dirimu nggak mau sama kamu, mau yang lain. Sama seorang laki-laki juga begitu. Dia seorang pengusaha apa? Saya harus dapat mertua yang sama pengusaha seperti saya. Kok sempit lagi batas? Sehingga betul ada seorang pengusaha yang sama dengan dia, anaknya tidak soleh amat. Tetap dinikahi gara-gara ambisinya. Sengsara dia. Padahal banyak wanita solehah di mana-mana. Ya pintu halal itu mudah. Seorang wanita harus menikah, saya harus menikah dengan seorang direktur. Akhirnya datang orang pakai kartu nama direktur bohong. Saya harus menikah dengan seorang dokter. Kenapa harus batasi? Saya harus menikah dengan seorang ustadz. Ambisimu apa sih kau pengen nikahi ustadz? Apa ambisimu untuk menikahi ustadz? Jadi jangan dengan ambisi, tapi kalau memang ada maksud baik, tapi jangan mempersulit. Ustadz kan dia saja. Berarti kalau hanya ustadznya dia saja, sudah rusak hatimu dan pilihanmu. Jadi jangan dengan ambisi. Tujuanmu mencari halal, ridha Allah itu dahulukan, tonjolkan itu. Ambisi akan tergeser. Mudah. Wanita sudah sukses dengan usahanya. Dengan kekayaannya. Dia terlena sampai umur. Usianya sudah usia banyak. Dia nggak ketemu-ketemu di saat ada orang menikah. Nggak level dengan saya. Ini nggak. Semakin hari semakin tahun berganti, semakin dia susah. Baik. Nah ini pintu halal mudah kok, kenapa kok dipersulit? Hati-hati. Kuncinya semakin orang takut kepada yang haram, pintu halal sangat mudah dibuka. Dan ini kadang bukan saja seorang, kadang orang tuanya juga gila. Gila kepada dunia, gila kepada pangkat, gila kepada, nggak peduli anaknya. Yang penting yang menikahi anakku adalah orang berpangkat, banyak harta, benar atau tidak nggak penting. Ini naudzubillah. Baik, jadi menjaga di antara dua kaki ini penting lagi, usruan syahwat. Maka membuka pintu halal itu penting sekali agar tertutup pintu haram. Jangan mempersulit pintu halal. Maka sangat dosa orang yang mempersulit pintu halal. Sehingga orang tua yang mempersulit pernikahan putrinya, padahal putri walinya adalah dia, disebut sebagai wali adl kok. Wali adl, istrinya, anak putrinya, anak perempuan sudah ketemu orang yang sekufu dengannya. Lalu orang tuanya mempersulit, dia dosa kok. Bahkan dosanya minal kabair, dosa gede kalau sampai 3 kali dia. Ini begitu pintu halal nggak boleh, ada yang boleh menutup. Sampai ini pintu halal. Seorang ibu punya anak.
Semoga Allah mengampuni dan menjaga beliau hari ini. Seorang ibu punya anak. Suaminya meninggal dunia. Setelah itu dia menangis setelah 5 tahun. Dia berkata, saya 5 tahun bisa bertahan Bu ya. Sendirian. Umurnya masih muda. Karena anaknya juga tidak banyak. Anaknya masih 2 atau 3 begitu. Saya bertahan 5 tahun. Setelah 5 tahun saya manusia normal, saya ingin menikah dengan seorang laki-laki. Saya bercerita kepada anak saya yang paling besar, dia marahnya luar biasa, naik pitam dengan saya. Karena dia marah, saya tidak lanjutkan pernikahan. Tapi dia tiba-tiba nangis cerita. Tapi saya melakukan hubungan dengan dia. Lihat kan gila. Pintu halal ditutup oleh sang anak, ibunya jadi berzina. Bahkan seorang ibu, bagi dia lebih senang menyenangkan anak daripada menyenangkan Allah. Yang penting anak saya tidak marah dengan saya, tapi dia berzina. Na'udzubillah. Dan ini banyak yang semacam ini. Maka seorang anak tidak boleh melihat ibunya sebagai seorang ibu saja. Harus dilihat dia sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan dengan siapapun. Kepada siapapun. Sampai wanita tersebut melakukan kehinaan. Karena dia sering bergaul dengan laki-laki dan sebagainya. Anaknya tidak mengizinkan. Padahal kalau mencari yang halal bisa saja seorang anak tidak harus tahu. Tapi dengan akad nikah, dengan pernikahan. Untuk terpenuhi kebutuhannya. Mungkin yang diinginkan hanya kebutuhan pribadi saja. Mungkin dia seorang wanita yang punya usaha. Dia hanya perlu seorang laki-laki yang menyenangkan dia, yang halal, yang soleh, yang tidak, itu yang bersih, tidak membawa kekotoran akhlak, kekotoran. Ini boleh saja, jadi mudah. Seorang bapak pun demikian, anaknya sudah pengen nikah, anak gadisnya pengen nikah, dia tambah marah-marah, baru kuliah kau minta nikah, bikin malu saja. Anaknya akhirnya malu. Bertanya lagi kepada ayahnya malu, akhirnya betul melanjutkan kuliah, betul dapat sarjana ekonomi plus pezina. Pintu halal jangan ditutup. Hari ini Masya Allah, apalagi di hari ini. Padahal kalimat yang kami sampaikan berlaku di 20 tahun yang lalu. Belum ada televisi belum sebanyak ini. Hanya ada satu TVRI saja. Omongan kami sangat layak disampaikan pada 20 tahun yang lalu. Belum ada internet. Belum ada HP. Belum ada YouTube. Belum ada. Apalagi di hari ini yang syahwat, na'udzubillah. Anak-anak sudah dipamerin dengan hal-hal yang membangkitkan syahwat mereka. Sudah begitu orang tua mempersulit urusan pernikahan. Pintu halal jangan ditutup. Lihat. Kalau sudah kita menjaga lesan kita, kemudian menjaga syahwat kita, tidak akan dilampiaskan kecuali dengan cara yang halal. Syahwat itu, maka Allah akan menjamin akan berikan surga. Syahwat itu adalah karena fitrah dari Allah. Bukan sebuah aib dan celah. Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba, kecuali Allah juga persiapkan cara yang bersih untuk melampiaskannya. Syahwat, ada pernikahan. Bersih, mulia, disanjung. Zaman ini harus seperti itu. Anda yang tidak pernah berurusan dengan orang mungkin tenang-tenang saja. Tapi sebagian ustadz yang menerima konsultasi akan menemukan betapa menyeramkannya kasus perzinaan ini. Ustadz yang sering berhadapan dengan masyarakat lalu sering berkomunikasi dengan mereka atau tempat mengadunya masyarakat, begitu seramnya kasus perzinaan. Mengerikannya kasus perzinaan, na'udzubillah. Kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Sebab kefakiran, sebab kalau tidak segera tobat akan terhinakan, na'udzubillah. Maka yang bisa menjaga lesannya dan menjaga syahwatnya tadi, maka Allah jamin surga. Azmanu atau azman lahul jannata. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Annahu sami'an nabiyya, beliau mendengar baginda Nabi. Yaqulu, bersabda, innal abda, sungguh ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, berbicara dengan kalimat, dengan omongan. Ma yatabayyanu fiha, yang ia tidak pikirkan, enggak jelas, pokoknya ngomongnya celetak, celetuk. Spontan, kayak latah, ngomong enggak disadari. Yazillu biha, ternyata bisa tergelincir gara-gara omongan tersebut, ilan nari, ke neraka.
Ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib, jauh. Jadi neraka itu panas, semakin jauh semakin panas, semakin dalam, semakin. Ini orang terpental begitu jauhnya ke neraka seperti jauhnya jauh-jauh banget. Jadi kalau jauh banget itu dalam bahasa Arab tuh antara barat dan timur. Jadi jauh banget, nggak bisa dikira-kira. Jadi gara-gara omongannya yang celetuk tadi, ternyata bisa menjadi sebab dia terlempar ke neraka sangat jauh. Naudzubillah, gara-gara omongannya. Bukan sengaja dia ingin menggunjing, omongan yang tidak disadari, omongan yang kebiasaan jelek. Latah yang tidak baik. Latah menggunjing, latah merendahkan, latah mencaci. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa makna yatabayyan ay yatafakkaru anha khair am la. Maksud yatabayyan adalah mikir. Orang ngomong enggak mikir apakah ini baik atau buruk. Asal ngomong saja. Itu bisa jadi omongannya ternyata salah, menjadikan dia terlempar ke neraka. Maka dari itu jadilah orang cerdas, jangan berucap kecuali yakin ada manfaatnya. Kullu kalam ibni adama alaihi lalah. Semua omongan anak Adam itu ada hukumannya yang Allah timpakan kepadanya dan bukan sebuah pahala. Hati-hati, illa amar ma'ruf nahi mungkar dan zikir kepada Allah. Kecuali jika engkau berbicara yang baik, atau menghentikan kemungkaran, atau kalimat-kalimat yang mengandung zikir, ingat Allah. Kalau tidak menjadikan sebab kita terhempas di neraka, na'udzubillah. Hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Imam Abu Hurairah juga, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu, sungguh seorang hamba, ada seorang hamba berbicara bil kalimati, dengan kalimat, dengan omongan, min ridwanillahi, dari kalimat yang Allah ridhoi. Ngomong benar karena dia biasa ngomong yang baik. Semangat hatinya memang benar, semangat jihad, ngajak orang kebaikan. Jadi celotehannya pun bermanfaat. Mayulki laha balan, yang kalimat itu mungkin hampir tidak disadari oleh dia atau orang yang dengar. Kalimatnya sederhana. Mungkin pokoknya apapun bentuknya, yang penting jangan makan haram. Ceritanya kan diajak bisnis, sudah dan kalau bisnis pokoknya kalau haram, ada haramnya sedikit pun tidak mau deh. Padahal ngomong celekat-celikit itu, ngomongnya serak-celik, tapi serak yang baik, didengar sama orang. Punya prinsip orang itu. Enggak, ada haramnya, enggak. Ayo lihat yuk. Enggak, sorry dah, enggak usah lah. Ibadah capek-capek sudah. Ngerasain enggak boleh. Ngelihatnya pasti dosa. Mending enggak usah. Tapi ngomongnya cekat, tapi bener dia. Orang yang dengar pun jadi, masa diajak ngelihat, diajak ngabuburit ya, Ramadan. Kok enggak bener? Enggak usah deh. Daripada pahala habis, mending di sini aja deh. Nggak ada, sekali-kali enak. Enggak deh. Banyak enggak takut banyak enggak bener di sana. No. Padahal ngomongnya juga begitu saja. Tengahnya yang denger tuh jadi bener mikir. Bener juga ya. Pahala saya bisa habis nih. Enggak jadi berangkat temennya. Berarti omongannya diridhai oleh Allah karena apa? Menghentikan kemungkaran. Yarfa'ullahu biha darajatin, gara-gara omongan yang celetuk celoteh yang baik tadi menjadi sebab dia diangkat derajatnya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, ada seorang hamba yang berbicara dengan kalimat, satu ungkapan, min sakhatillahi, yang menjadikan Allah murka. Lo tahu enggak malam ini ada konser sana? Padahal ngomong gitu toh. Oh ya benar, siapa? Oh artis Deddy Duda. Atau namanya siapa gitu. Wah itu idola saya, ngomong gitu. Padahal ngomongnya juga nggak sengaja sambil dia bungkusin plastik, dia jualan es atau apa itu. Yang dengar berangkat, bawa temannya 10, 2-nya zina di sana. Dia yang bungkusin tempe, neraka dia. Makanya ngomong itu yang benar, jangan sampai disadap oleh orang jadi orang bermaksiat. La yulki laha balan.
yang tidak ia sadari, dan orang pun mungkin tidak begitu menyadari. La yukli bahalan, kalimat yang hampir tidak bernilai gitu, bermutu, tapi sebenarnya maknanya terlinter, tersurat, tersirat, ada makna kebaikan dan ditangkap orang dengan kebaikan. Yang jelek ngomong jelek, la yulki bahalan, la yulki lahabalan, nggak pernah disadari ternyata mengandung bahaya. Yang dengar celotehan tadi, yang dengar berangkat melihat konser membuka aurat, kemudian sampai melakukan kehinaan. Yahwi biha fi jahannam, yang ngomong celtak-celtuk tadi masuk neraka jahannam. Makanya kita di majelis pun nyebut sebuah sinetron misalnya yang enggak baik pun beri judulnya juga takut, gara-gara judulnya saja pun dicari sama orang. Misalnya ada sebuah sinetron judulnya Kupu-kupu Gantung Diri. Nah, kan orang menarik. Buya Yahya menyebut sinetron Kupu-kupu Gantung Diri. Tapi nanti jangan-jangan ada sutradara buat sinetron begini nanti, Mas. Jadi saya ngomong begitu didengar sama orang, orangnya nyambung terus. Jadi kenal. Oh, ini yang disebut Buya. Kupu-kupu gantung diri. Padahal kupu-kupu bang selalu bergantung. Bukan gantung. Jadi ya omongan tuh harus hati-hati. Maka di majelis ini kita tidak menyebut orang fasik, film-film yang tidak pantas ditonton, menyebut orang-orang tidak boleh. Karena apa? Takut atau yang dengar sama orang itu yang difahami, yang lain nggak ngeh, itu tok yang paham, kan kacau. Maka bicara yang baik. Bicara yang baik. Jangan sampai kita ngomongnya cuman begitu, tapi diamalkan sama orang dengan kejahatan tersebut. Jangan-jangan ada betul kayak sinetron kupu-kupu gantung diri, ada enggak ada kan? Ini hanya pura-pura saja. Kalau ada ya mohon maaf ini, jangan didengar ya, jangan lihat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa Nabi Abdurrahman Bilal bin Al-Harits Al-Muzani. Dari Abi Abdurrahman Bilal bin Harits Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah bercerita, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innar rajula, sungguh seorang laki-laki, la yatakallamu, akan berbicara, bil kalimati, dengan sebuah kalimat, omongan, min ridwanillahi ta'ala, dari sesuatu yang diridhai oleh Allah. Maka nayadunnu, dan dia tak pernah menduga, antablugha ma balaghat, bahwasanya dengan omongan itu dia bisa mendapatkan pangkat tinggi. Balagha, antablugh ma balaghat, omongannya itu ternyata menjadi dia tinggi pangkatnya. Yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamati, Allah catat dengan keridhaan Allah sampai di hari kiamat. Makanya kalau ngomong itu milih yang benar. Wa annar rajula, dan sungguh seorang laki-laki, wa innar rajula, ada seorang laki-laki, la yatakallamu bil kalimati, kalau ngomong dengan omongan itu, min sakhatillahi, dari yang menjadikan Allah murka. Maka nayidunnu, dan dia tidak menduga, an tablugha ma balaghat, kalau omongannya itu yang ceplas-ceplos ringan tuh sampai begitu akibatnya. Yaktubullahu lahu biha, Allah akan tulis dia terus, Allah akan beri dia dosa sakhatahu, kemurkaannya, ila yaum yalqah, sampai hari bertemu Allah, sampai mati nanti terus mengalir dosanya. Makanya kalau ngomong yang benar. Rawahu Malik fil Muwatta, Imam Malik beratkan di kitab Muwatta, Imam Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih, dikatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Terakhir, wa an Sufyan, dari Sayyidina Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, masih banyak tidak kita baca semuanya. Dari Sayyidina Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, hadithni, beritahu aku ya Rasulullah, bi amrin, dengan satu hal, a'tasimu bihi, yang bisa aku pegangi. Kasih pegangan ya Rasulullah, saya pengen selamat nih. Qala, Sayyidina Nabi memberikan petunjuk, qul, ucapkan dengan lisan dan keyakinan, Rabbi Allah, katakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqim,
Maksudnya suruh kul, katakanlah dengan lisan Tuhan kita adalah Allah. Tsumma istaqim. Istiqomah itu serius. Istiqomah itu serius. Artinya mengakui Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas diri kita, berkuasa atas usaha kita, berkuasa atas kesehatan kita, berkuasa atas semuanya. Istaqim. Yakini kekuasaan Allah. Enggak pernah lepas. Terus. Maka selamat. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya lagi ya Rasulullah. Ma akhwafu ma takhafu alayya. Kalau orang seperti kami ini ya Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan atas terjadi atas kami ya Rasulullah? Apa yang engkau takutkan ya Rasulullah? Fa akhadha bi lisanihi wa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Kemudian Nabi menjulurkan lidah mulia beliau lalu berkata, ini loh, lidahmu kau jaga. Nabi mengeluarkan lidahnya. Lidah ini, kau jaga lidahmu. Jadi yang aku khawatirkan kepadamu adalah kalau kamu sudah tidak menjaga lidah lagi, sebab permusuhan, sebab kebencian, sebab peperangan, sebab kekufuran, sebab kemaksiatan dari lisan. Lisan yang berucap. Qala hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan sahih, dikatakan hadis hasan sahih. Cukup insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bissawab.